Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Followers. Ada episode Pasang Pedang Iblis jilid ke-11. Pada jilid ini lokasi pertama ada di kapal pesiar di tengah laut. Tokoh-tokohnya adalah Bunbeng, Milana, Pangeran Jenghan, pendekar muka kuning Pulau Neraka, kemudian bajak laut. Bagaimana Lulu bisa menjadi pangcu di Pulau Neraka tersebut setelah berhasil mengalahkan penghuni Pulau Neraka yang paling hebat? Tujuan ke Pulau Es Lulu ditunda dengan harapan suatu saat dia bisa mengundang Sumahan ke Pulau Neraka tersebut. Itulah sampai terjadi pertemuan Sumahan dan Lulu di Pulau Neraka. Kita tinggalkan Sumahan di pulau tersebut dan Lulu di Pulau Neraka. Bagaimana nasib Bunbeng saat keranjang yang ditumpanginya terlepas dari cengkraman Raja Wali, yang saat itu Bunbeng berada di dalam keranjang yang berisi akar-akar tumbuhan untuk obat yang akan dibawa ke Pulau Neraka. Nah, saat itu di udara Pulau Neraka bertempur dengan seekor burung Garuda. Kemudian nasib Bunbeng setelah pertempuran burung tersebut, akhirnya Raja Wali yang membawa Bunbeng kalah, sehingga keranjang terlepas dari cengkraman Raja Wali, terus meluncur ke bawah sampailah dia tercebur ke laut. Nah, ternyata Bunbeng diselamatkan oleh Pangeran Jenghan dari bangsa Mongol yang saat itu bersama keponakannya, gadis cilik berumur sekitar 9 tahun yang bernama Milana, saat itu sedang berpesiar dengan perahu mewahnya. Tiba-tiba Pangeran Jenghan melihat keranjang yang jatuh dari langit dan tercebur ke laut. Kemudian segera keranjang itu diambil. Ternyata berisi seorang bocah yang pingsan dalam keranjang. Heranlah Pangeran Jenghan dan menyebut Bunbeng bocah ajaib karena masih hidup. Setelah menceritakan semua kejadian yang ditanyakan oleh sang pangeran, kemudian Bunbeng pun tinggal beberapa saat di kapal mewah tersebut. Akhirnya Bunbeng dan Milana menjadi akrab karena Bunbeng sangat tertarik sekali dengan petuah-petuah indah yang keluar dari mulut Milana, yang membuat bingung Bunbeng dari mana ia mendapatkan pelajaran tentang ujar-ujaran kebaikan. Ternyata Milana mendapatkan bukan dari pengajaran sang pangeran, tetapi dari ibunya atas pengakuan Milana. Tiba-tiba saat asyiknya anak itu berbincang, dikagetkan dengan teriakan Pangeran Jenghan yang memberitahu bahwa ada kapal bajak laut ingin menyerang. Bisa dibayangkan saat itu begitu paniknya yang ada di kapal tersebut. Sang pangeran memerintahkan Milana dan Bunbeng sembunyi di dalam bilik tersebut. Akan tetapi Bunbeng mempunyai alasan lain keluar bilik karena ingin membantu sang pangeran. Akhirnya mereka berdua keluar bilik
Dan pada saat itu Bun Beng tanpa sengaja mempraktekkan ilmunya yang dipelajari dari 3 buah kitab rahasia Sampo Cingkeng. Ternyata ampuh bahwa akan membunuh pangeran bisa dikalahkan oleh Bun Beng. Dengan kenyataan itu, sang pangeran memerintahkan Bun Beng untuk pergi bersama Milana menggunakan perahu kecil yang tersedia di sana untuk segera pergi dari kapal pesiar tersebut. Saat melarikan diri dengan perahu tersebut, masih juga diganggu oleh anak buah bajak laut yang akhirnya dapat ditolong oleh seorang kakek yang datang secara tiba-tiba. Dalam keadaan ketakutan, Milana dan Bun Beng ditinggal oleh si kakek yang ternyata dia menaiki perahu besar tersebut dan menolong Pangeran Zheng Han. Ternyata perahu kecil tersebut yang berada di laut diombang-ambing oleh ombak menjauh dari perahu besar tersebut yang akhirnya perahu itu mendarat di sebuah pantai yang Bun Beng dan Milana tidak mengetahui di mana keberadaannya dia sekarang. Baik, kita tinggalkan sejenak Bun Beng dan Milana serta Pangeran Zheng Han yang ada di kapal pesiar. Kita memasuki dahulu di daratan besar, yaitu lokasi kedua. Tokoh-tokoh yang ada di daratan besar ini 1 Sumahan, 2 Kui Hong, 3 kakek muka kuning Pulau Neraka, 4 Naya Kaihira, yang ke-5 Bun Beng, dan 6 Milana. Saat perjalanan yang tidak tentu arah itu, tiba-tiba mereka berdua melihat suatu pergerakan manusia dan dia ngumpetlah di balik bukit-bukit tersebut. Ternyata dia melihat seorang kakek bersorban sedang menaiki seekor gajah. Nah, saat si kakek bersorban itu sedang menaiki gajah, tiba-tiba datanglah si kakek muka kuning menyerang kakek bersorban tersebut. Ternyata kakek muka kuning ini ingin merebut gajah tumpangan si kakek bersorban. Dan akhirnya si muka kuning dapat dikalahkan oleh si kakek bersorban tersebut, oleh kakek si Naya Kaihira. Akhirnya kaburlah si kakek muka kuning ini. Akan tetapi tidak disangka ternyata si muka kuning telah membunuh gajah tunggangannya sehingga robohlah gajah tersebut yang membuat sang penunggang terjatuh. Pada saat itu Sumahan tiba-tiba datang menolongnya, yang ternyata kakek bersorban tersebut mempunyai kaki yang lumpuh. Kakek itu bernama Naya Kaihira, keturunan dari Nayendra, pembuat sepasang pedang iblis. Ternyata Naya Kaihira datang dengan misi untuk membuat pedang dengan logam pilihan yang bisa menandingi sepasang pedang iblis tersebut. Tak disangka Sumahan ternyata pedang yang dikuburnya itu akan mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Karena betul-betul Naya Kaihira menceritakan bahwasanya pedang tersebut harus segera dimusnahkan. Nah, demikianlah pada episode ke-11 sepasang pedang iblis ini diceritakan bagaimana Bun Beng diselamatkan oleh
Pangeran Jenghan dan pergi dari perahu itu. Kemudian dia mendarat di pantai berdua dengan Milana. Kemudian dia menyaksikan kejadian-kejadian saat di daratan besar tersebut. Demikianlah episode ke-11 Pasang Pedang Iblis. Kita akan lanjutkan kembali pada episode ke-12 Pasang Pedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 一阵阵一阵阵雨飘落大地。